Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah atau asal mula kajian hadis di Nusantara. Sejarah hadis dan kajian hadis di Nusantara. Keberadaan kajian hadis di Indonesia sekarang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar genealogisnya dapat ditarik jauh ke belakang, yaitu ketika pertama kali Islam masuk dan berkembang di Nusantara antara abad ke-13 sampai abad ke-17. Jika ditelisik ke belakang, ternyata hubungan kaum muslim di kawasan Melayu Indonesia dan Timur Tengah telah terjalin sejak masa-masa awal Islam. Azra menyebutkan, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan anak benua India yang mendatangi kepulauan Nusantara tidak hanya berdagang, melainkan dalam batas-batas tertentu juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Tentunya dengan adanya islamisasi seperti ini, secara tidak langsung hadis-hadis Nabi juga mulai berkembang di masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Proses dan alur historis transmisi keilmuan Islam yang terjadi dalam perjalanan Islam di Nusantara dalam hubungan dengan Timur Tengah setidaknya telah melalui beberapa tahapan perubahan. Dalam hal ini, Azra menyebutkan ada 3 tahapan perubahan-perubahan penting dalam bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara Muslim Nusantara dengan Timur Tengah. Hubungan ekonomi dagang Nusantara dengan Timur Tengah. Proses alur historis transmisi keagamaan dalam perjalanan peradaban Islam di Nusantara dapat dilihat melalui hubungan awal antara orang-orang Nusantara dengan Timur Tengah. Hubungan ekonomi atau perdagangan merupakan tahap awal yang paling utama untuk menggambarkan hubungan masyarakat Nusantara dengan Timur Tengah. Sebab dalam berbagai literatur sejarah, Islam datang di Nusantara disebarkan oleh para kaum saudagar dari Timur Tengah, yang mana mereka adalah orang-orang Muslim Arab. Sejak abad ke-1 Hijriah, kawasan Laut Asia Tenggara khususnya Selat Malaka telah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional. Hubungan politik keagamaan Nusantara dengan Timur Tengah. Disebutkan, kerajaan Nusantara pada masa tersebut seperti Sriwijaya sempat menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan kawasan Timur Tengah, yaitu Bani Umayyah. Bukti historis bagi hubungan politik dan diplomatik internasional Sriwijaya dengan Timur Tengah dapat dilihat dengan adanya bukti surat menyurat antara Maharaja Sriwijaya, Sri Indramawan, dengan Khalifah Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai sosok umaro sekaligus ulama yang sangat menitikberatkan pada tadwin al-hadis, hingga terjadi pengumpulan dan pembukuan hadis besar-besaran pada saat itu. Artinya, ketika masa Umar bin Abdul Aziz, banyak pula terdapat ulama-ulama hadis, sehingga dimungkinkan sekali ia juga mengirimkan ulama yang mempunyai ilmu di bidang hadis yang diakui kredibilitasnya ke Nusantara khususnya Sriwijaya. Walaupun dalam literatur sejarah belum dipastikan siapa yang dikirim sang khalifah untuk mengajarkan Islam di Sriwijaya atau Nusantara. Islamisasi melalui hubungan politik diplomatik antar kerajaan. Selanjutnya, Islamisasi dilakukan dengan adanya hubungan politik atau diplomatik antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya di berbagai kepulauan di Indonesia. Selain Sriwijaya, kerajaan Malaka juga turut menjadi pusat keislaman pada masa itu. Sehingga, seiring berkembangnya Islam, ilmu keislaman juga mulai menyebar dari tasawuf, fikih, dan hadis, walaupun belum secara spesifik. Transformasi kajian hadis di Nusantara. Kembangan kajian hadis di Indonesia sebelum abad ke-20 belum sampai pada kajian yang intens dan khusus mengenai hadis. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat pada saat itu lebih condong pada bidang tasawuf daripada syariat. Kalaupun sudah dapat dijumpai kitab-kitab hadis, kajian di dalamnya masih fokus pada kajian isi hadis, belum sampai pada kajian kualitas hadis. Kajian hadis di Indonesia menurut sebagian besar peneliti dapat ditemukan sejak abad ke-17 dengan ditulisnya kitab-kitab hadis oleh Nur ad-Din Ar-Raniri dan Abdur Rauf As-Singkili dengan adanya buku terjemahan hadis dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Paruh abad ke-20. Adapun para ulama hadis Indonesia pada paruh pertama abad 20, menurut catatan Daud Rashid Harun, seorang doktor alumni Timur Tengah, bahwa para ulama hadis Indonesia pada masa kurun awal itu banyak sekali, tercatat sebanyak 69 orang.
Namun, Daud Rashid tidak menjelaskan secara langsung batasan apa yang dipakainya sehingga seorang ulama itu termasuk ke dalam ulama ahli hadis. Ulama yang disebutkan sebagai ahli hadis Indonesia pada paruh pertama abad ke-20 yang terkenal diantaranya ialah Ahmad Khotib bin Abdul Latif Minangkabau, Muhammad Mahfuz bin Abdul At-Tirmizi, Hashim Asy'ari Jombang, Ahmad Hasan, dan lain-lain. Akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21. Periode akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, syarah hadis semakin mendapat tempat yang luas dalam bidang kajian hadis di Indonesia. Banyak tokoh, peneliti, dan ahli hadis lahir dari hasil sintesa keilmuan Islam dan keilmuan Barat ini. Tokoh-tokoh tersebut menyumbangkan berbagai karya akademik di bawah institusi PT KIN, sehingga penelitian dan kajian terhadap hadis semakin variatif. Jika kita melihat literatur hadis di Indonesia pada saat ini, ada beberapa pengkaji hadis yang sudah mulai memahami hadis dengan beberapa metode dan pendekatan. Seperti contohnya Bapak Said Agil Munawar yang memahami hadis dengan pendekatan sosio-historis kontekstual. Dan banyak lagi yang lainnya pengkaji hadis di Indonesia yang menerapkan beberapa metode dan pendekatan dalam memahami hadis. Urgensi mempelajari kajian hadis di Indonesia, yaitu untuk membentuk umat Islam kepada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis yang sahih, hasan, atau bahkan dhaif, lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Kemudian, untuk menghindari dari hal-hal bid'ah, hal ini dikarenakan hadis-hadis lemah yang dianggap sahih. Dan masih banyak lagi manfaat yang dapat kita ambil apabila kita mempelajari kajian hadis. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi kajian khusus tentang hadis di Nusantara. Di antaranya yaitu ada Nuruddin Araniri, di mana beliau wafat pada tahun 1658 Masehi. Kemudian ada Abdur Rauf As-Singkili, di mana beliau wafat pada tahun 1693 Masehi. Kemudian ada Mahfuz Al-Tarmasi, di mana beliau wafat pada 1338 Masehi. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mempengaruhi kajian hadis di Nusantara. Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.